Hai anak-anak, ibu punya info menarik nih. Jadi, hari ini kita akan mempelajari sistem pertahanan tubuh atau biasa kita sebut sistem imunitas. Yuk, kita cari tahu bagaimana tubuh kita melawan patogen setiap hari. Setiap hari, tubuh kita dikelilingi oleh bakteri, virus, dan patogen lainnya. Tetapi kita tidak selalu sakit kan? Dan tentunya ada sistem yang berperan loh. Sistem yang berperan yaitu sistem imunitas. Apa itu sistem imunitas? Bayangkan tubuhmu seperti sebuah kerajaan. Sistem imunitas adalah tentaranya yang bertugas melindungi dari segala bentuk penjajah seperti virus, bakteri, dan racun. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem imunitas adalah sistem pertahanan tubuh yang kompleks dan terkoordinasi yang terdiri dari jaringan sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan zat asing seperti patogen serta untuk melawan sel-sel abnormal seperti sel kanker. Selanjutnya yaitu terdapat dua lapisan pertahanan. Pertahanan tubuh dibagi menjadi dua, ada non-spesifik dan ada spesifik. Pertahanan non-spesifik yaitu seperti penjaga gerbang yang melawan siapapun yang mencoba masuk, seperti contohnya kulit, air mata, lendir di hidung, selanjutnya juga ikut terjaga. Dan kita dapat simpulkan bahwasanya pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi. Dia bekerja dengan cepat, tidak tergantung pada jenis patogen. Contohnya yaitu ada kulit, lendir, asam lambung, fagosit, dan respon inflamasi. Yang kedua yaitu pertahanan spesifik. Kalau musuh lolos, muncul pasukan elit atau pertahanan spesifik. Sel B dan sel T akan mengenali musuh, membuat antibodi, dan menyerang dengan cara khusus. Mereka juga punya ingatan. Jadi kalau musuh datang lagi, siap dihajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem imunitas spesifik akan merespon secara spesifik terhadap antigen tertentu. Dia akan membentuk memori imunologis untuk perlindungan jangka pendek. Dia melibatkan limfosit T dan B serta antibodi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kekebalan tubuh. Secara umum, kekebalan tubuh dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu kekebalan alami, yang kedua yaitu kekebalan adaptif. Kekebalan alami ini sudah ada sejak lahir dan merupakan garis pertahanan pertama tubuh. Kekebalan ini tidak spesifik terhadap jenis patogen tertentu. Dengan ciri-ciri mereka bekerja cepat, tidak berubah meski terkena patogen berulang kali, dan tidak memiliki memori imunologis. Sedangkan kekebalan adaptif dikembangkan setelah tubuh terpapar oleh patogen. Kekebalan ini bersifat spesifik dan memiliki memori, artinya responnya akan lebih cepat dan kuat jika patogen yang sama masuk kembali. Kekebalan adaptif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kekebalan aktif, di mana tubuh membentuk antibodi sendiri. Terjadi setelah sembuh dari infeksi, misalnya dari cacar air dan vaksinasi COVID-19. Kekebalan secara pasif, tubuh menerima antibodi dari luar, tidak membentuk sendiri. Contohnya yaitu jika berdasarkan alami, yaitu dari ibu ke bayi lewat plasenta atau ASI. Jika berdasarkan buatan yaitu pemberian serum atau antibodi, misalnya serum anti rabies. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu ada alergi.
Alergi adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya bagi kebanyakan orang. Zat ini disebut alergen dan bisa berupa serbuk sari, debu, makanan tertentu, bulu hewan, atau obat-obatan. Proses alergi yang pertama yaitu sensitisasi, yang kedua yaitu paparan ulang, yang ketiga yaitu pelepasan histamin. Gejala alergi yaitu bisa bersin, hidung tersumbat atau meler, kemudian gatal-gatal atau ruam kulit, sesak napas, atau bengkak pada wajah, dan penyebabnya yaitu bisa dari makanan, lingkungan, ataupun obat-obatan. Contoh gangguan yang kedua yaitu gangguan dari autoimun. Autoimun terjadi ketika sistem imun salah mengenali sel dan jaringan tubuh sendiri sebagai ancaman, lalu menyerangnya. Normalnya, sistem imun berfungsi untuk melindungi tubuh dari patogen seperti virus, bakteri, atau zat asing. Namun, pada penyakit autoimun, sistem imun justru menyerang sel sehat. Penyebab umum autoimun yaitu belum diketahui penyebab utama dari autoimun, tetapi beberapa faktor yang diduga berperan. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua lingkungan, kemudian hormon ataupun stres. Contoh penyakit autoimun yaitu ada lupus, di mana sistem imun menyerang berbagai organ tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, dan juga otak. Sebagai penutup, tubuhmu adalah medan perang yang luar biasa. Tanpa sistem kekebalan tubuh, sakit flu saja bisa menjadi bencana. Jadi, jaga tubuhmu dengan tidur yang cukup,